teman-teman semua, selamat datang lagi di Dunia Dalam YouTube. Tempat kita keliling dunia tanpa harus keluar rumah. Hari ini, kita bakal ngobrol panjang lebar tentang negara yang kaya warna, rasa, dan cerita. Indonesia. Nggak cuma sekadar pantai dan candi, tapi juga sejarah ribuan tahun. Budaya turun-temurun, sampai inovasi masa kini yang bikin bangga. Siapkan camilan dan kopi favoritmu. Duduk santai, dan ayo kita mulai petualangan seru ini. Pertama-tama, bayangin ada 17.000 lebih pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa kan? Dari Pulau Sumatera yang hijau dan lembut di barat, sampai Papua yang alam liarnya masih perawan di timur. Ibu kota, Jakarta, kota metropolitan yang gak pernah tidur. Macetnya legendaris, tapi juga penuh energi. Populasi, lebih dari 270 juta jiwa, negara keempat terpadat di dunia. Bahasa, resminya bahasa Indonesia, tapi aslinya ada 700 lebih. Bahasa daerah, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, dan banyak lagi. Agama, mayoritas Muslim, tapi juga ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua hidup rukun loh. Semua hidup dengan dasar toleransi dan bernegara yang sama, negara Indonesia. Jadi, Indonesia bukan cuma satu cerita, tapi ribuan kisah yang saling berjalin dengan makna dan filosofi Pancasila. Hidup damai dengan berbagai suku, ras, dan agama. Berbanggalah hidup di Indonesia. Masih banyak loh kelebihan-kelebihan Indonesia yang terkenal di dunia. Sejarah panjang dan akar Nusantara. Kalau ngomongin sejarah, Indonesia itu emang epik banget. Pertama, prasejarah dan kerajaan awal. Manusia purba sudah hidup di sini. Ratusan ribu tahun lalu, bukti fosil di Sangiran, Jawa Tengah. Mulai muncul Kerajaan Kutai di Kalimantan abad keempat Masehi, Sriwijaya di Sumatera abad ke-7 Masehi, dan Majapahit di Jawa abad ke-13 Masehi. Sriwijaya kuasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Sementara Majapahit pernah menginspirasi semboyan Nusantara. Kedua, jalur rempah dan kontak dunia. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang cari rempah, cengkeh, pala, lada. Portugis pertama, lalu Belanda, Pios yang memonopoli perdagangan rempah. Ketiga, penjajahan dan pergerakan kemerdekaan. Belanda berkuasa lebih dari 300 tahun. Dan Jepang berkuasa singkat mulai 1942 sampai 1945. Bangkitnya tokoh pergerakan, Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Raden Ajeng Kartini, dan Pangeran Diponegoro. 17 Agustus tahun 1945. Jadi momen proklamasi 75 tahun kemudian, kita terus merayakan dengan semarak. Keempat, Indonesia modern. Era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998 yang membawa kebebasan pers dan demokrasi. Sekarang, Indonesia masuk G20, pusat ekonomi digital Asia Tenggara. Alam luar biasa dan keajaiban geografis. Indonesia itu surganya petualang sejati. Lihat nih, keajaiban alamnya. Gunung dan vulkanisme. Ada lebih dari 130 gunung api aktif. Mulai dari Gunung Merapi, Gunung Bromo,
Gunung Kerinci, hingga Gunung Tambora yang letusannya pada 1815 bikin tahun tanpa musim panas di Eropa loh. Danau vulkanik, Danau Toba di Sumatera Utara. Danau kawah raksasa selebar 100 km dengan pulau di tengahnya. Kekayaan laut, Raja Ampat di Papua Barat surga, diving dengan ribuan spesies ikan, dan terumbu karang. Hutan tropis Kalimantan dan Sumatera masih punya hutan hujan yang besar, rumah orangutan dan harimau Sumatera, flora dan fauna endemik, komodo di Nusa Tenggara Timur, burung cendrawasih di Papua, Rafflesia the world, as largest flower di Bengkulu. Seru banget kan? Sehari nggak cukup jelajahi semuanya. Ragam budaya, seni, dan tradisi. Budaya Indonesia itu kaleidoskop warna-warni. Yuk, kita kulik beberapa. Pertama, seni tari dan musik. Tari kecak di Bali. Orang duduk berkeliling, nyanyi cak-cak epik sekali. Dijamin kalian akan terbawa suasananya. Tari Saman dari Aceh. Gerakan cepat, harmonis, tanpa musik instrumen, cuma tepuk tangan saja. Gamelan Jawa dan Bali. Orkestra tradisional pakai gong, kenong, dan bonang. Bikin chill gaze. Kedua, sastra dan teater. Wayang kulit, lakon Ramayana, Mahabharata dalam narasi dengan gaya khas. Ketiga, pakaian adat dan kerajinan. Batik tulis, corak dan simbol filosofis, UNESCO Heritage. Ulos Batak, songket Sumatera, tenun ikat Nusa Tenggara, setiap motif punya cerita. Keempat, upacara dan festival. Ngaben prosesi kremasi di Bali, sekaten di Yogyakarta, tabuik di Pariaman, padang prosesi megah, campur adat dan religi. Kelima, kuliner tradisional. Rendang dari Minang adalah daging bercita rasa pedas, legit dan gurih. Gudeg dari Yogyakarta, yaitu nangka muda dicampur dengan manis santan. Pempek dari Palembang, papeda dari Papua, kerak telur dari Jakarta. Street food, bakso, siomay, sate, gorengan bikin ngiler dan seger guys. Kehidupan modern dan inovasi. Di era digital, Indonesia juga nggak ketinggalan. Ekonomi digital, Gojek, Tokopedia, Traveloka adalah contoh unicorn yang lahir di sini. Melayani jutaan pengguna setiap harinya, dan ini karya anak bangsa loh. E-commerce and fintech, Lazada, Shopee, OVO, dan Dana, belanja online dan transaksi tanpa uang tunai makin mudah, semua serba online. Namun ini juga menjadi pro dan kontra. Dari mulai sepinya di pasar, karena semua pindah ke jaringan online. Startup kreatif. Banyak talenta muda masuk dunia game development, aplikasi edukasi, dan solusi lingkungan. Budaya pop dan hiburan. Film Indonesia makin kelas dunia, musisi seperti Rich Brian, Nicky bersinar di panggung global. Tapi tentu, tantangan juga ada. Kemacetan di kota besar, ketimpangan infrastruktur, perlindungan lingkungan. Negara sebesar ini butuh kerja keras bareng-bareng untuk bergerak maju. Tidak hanya pemerintah saja, namun rakyat pun harus bersinergi bersama. Dimulai dari hal kecil, sabar di lampu merah, tidak menyerobot palang kereta api, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang paling penting, tidak menerima suap berapapun jumlahnya. Karena suara dari hati akan menjadikan pemimpin yang baik. Ingat, jangan jual suaramu ya.
cerita lokal, dan testimoni singkat. Kita juga mau dengar langsung cerita orang-orang di lapangan. Yuk, simak. Ibu Ratna, penjual bapia, Yogyakarta. Buat saya, kuliner itu warisan, harus dilestarikan dan dikembangkan agar generasi muda juga bangga. Nah, guys, siapa yang setuju dengan Bu Ratna bahwa kuliner itu warisan nenek moyang kita loh? Maka Kira wajib melestarikannya. Kita lanjut ke Mas Dedi yuk. Dia adalah seorang guide ekowisata Kalimantan. Melihat orangutan di habitatnya mengingatkan kita jaga hutan agar anak cucu masih bisa nikmati alam. Wah, setuju sekali sama Mas Dedi. Alam memang salah satu yang wajib kita jaga teman. Jika tidak ada hutan dan alam kita rusak, itu sangat berpengaruh kepada kita loh. Kualitas oksigen jadi buruk, rusaknya ekosistem hutan, dan ujungnya kita tidak akan bisa makan daging lagi loh teman. Selanjutnya kita ke Bang Nandar. Dia adalah seorang startup founder di Bandung loh teman. Penasaran? Ayo kita dengarkan pendapat dia. Saya terinspirasi ubah sampah jadi kerajinan kreatif dan ramah lingkungan. Seperti kita ketahui, sampah menjadi masalah utama di Indonesia bahkan di dunia. Tapi mereka punya teknologinya. Kita pun tidak mau kalah. Kita negara besar, masa kalah sama sampah. Maka saya ciptakanlah alat ini. Cara kerjanya sama seperti pengolahan sampah di Belanda. Wah, keren-keren ya mereka sobat. Kalian pun bisa loh seperti mereka. Asal kalian mau belajar dan tinggalkan zona nyaman kalian. Dan mulailah melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Seperti Bang Nanda. Semangat! Fun facts dan trivia negara Indonesia. Sebelum lanjut penutup, ada beberapa fakta unik. Wallace Line, batas biogeografis antara fauna Asia dan Australasia Indonesia, terletak di titik temu spesies. Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia, diameter sampai 1 meter, bau tajam. Komodo dragon, kadal terbesar, bisa hingga 3 meter, hidup di 5 pulau kecil. Stasiun MRT Jakarta baru buka 2019, memudahkan mobilitas warga ibu kota. Penutupan dan call to action. Wah, ternyata Indonesia itu harta karun sejati ya. Gabungan tradisi dan inovasi, alam megah dan budaya hidup. Terima kasih sudah ikut keliling negara kita tercinta bareng dunia dalam YouTube. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, komen cerita favoritmu tentang Indonesia, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di negara berikutnya. Stay curious, stay adventurous.